Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Nah, kali ini kita akan belajar tentang CSS untuk list atau daftar. Nah, jadi komponen list bisa di custom dengan CSS mulai dari list, kemudian list item, marker, dan pengganti marker dengan warnanya, bentuknya, dan gambar. Nah, kita akan pelajari tentang properti list style type yang digunakan untuk menentukan tipe marker. Oke, jadi contohnya marker itu adalah yang bagian sisi dari list. Jadi kalau misalkan ordered list itu ada 1, 2, 3. Kalau misalkan unordered list itu ada bullet seperti itu. Nah, contohnya di sini kita terapkan pada unordered list. Nah, propertinya yaitu list style type dengan value yaitu circle. Oke. Jadi value-nya ada beberapa tipe berikut ini. Bisa circle, square, decimal, lower Roman, dan bisa juga non tanpa diberi marker, dan lain-lain. Tergantung tipe untuk unordered dan ordered list. Oke, contoh kalau misalkan kita terapkan pada unordered list, itu kita bisa gunakan circle, square, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ordered list itu harus menggunakan karakter, kita bisa gunakan lower Romance, decimal, dan lain sebagainya. Selain menggunakan tipe, kita bisa menggunakan image atau gambar pengganti dari marker. Oke, contohnya di sini adalah kita terapkan pada unordered list. Jadi kita tentukan untuk list style image. Nah, di sini seperti halnya background ya. Jadi membutuhkan URL dari image tersebut. Nah, di sini url.png, dan kemudian tentukan URL dari path dan folder yang terdapat image tersebut. Jadi ini harus disesuaikan. Kalau misalkan terdapat dalam folder, kita bisa ganti. Misalkan di dalam folder image, maka di sini ada titik 2, kemudian slash, kemudian image, baru kemudian .png. Oke, contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan posisi dari list style. Type-nya itu misalkan ada inside dan outside. Nah, outside itu adalah versi defaultnya. Kita bisa ganti menjadi inside. Jadi gambarnya atau markernya nanti itu di dalam komponen list itu sendiri, list itemnya, bukan di luarnya. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan secara shorthand atau ringkas. Jadi gunakan saja list style. Nah, itu digunakan untuk meringkas penulisan list dengan urutan yang pertama adalah tipe, kemudian posisi, lalu kemudian image. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Jadi list style, kemudian nilainya itu misalkan tipenya itu square, kemudian posisinya inside, kemudian URL dari image. Nah, jika image tidak bisa dimuat, maka akan menampilkan tipe. Jadi ini adalah gunanya penulisan dari tipe diletakkan yang pertama kali. Nah, properti list style dapat dikombinasikan dengan properti CSS lain untuk membuat desain yang bagus. Contoh, kita bisa menerapkan untuk unordered listnya, misalkan list style position inside, kemudian kita berikan background misalkan yellow. Nah, untuk yang bagian list item, kita bisa gunakan background nilainya light blue, misalkan color green, padding 3 pixel. Nah, di sini sudah saya siapkan Sublime, sudah saya buat HTML-nya dan sudah terpasang untuk external style-nya yaitu style11.css. Oke, ini. Oke, jadi kita akan mulai melihat bagaimana nanti untuk properti dari list style, type, image, position, dan sebagainya. Nah, di sini juga sudah saya siapkan untuk browser dan sudah saya tampilkan untuk filenya. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya di sini. Oke. Yang pertama adalah saya akan coba untuk membuat sebuah list. Misalkan yang pertama adalah ordered list.
kita buat, kemudian kita berikan list item. Oke. Nah, list item ini isinya adalah misalkan kita berikan 5 item misalkan, dan kita berikan nama kota. Yang pertama misalkan Jakarta, kita akan kopas. Oke. Oke, maaf, ini harusnya dikurangi. Oke. Untuk yang list item kedua misalkan Malang. Kemudian yang di sini misalkan Surabaya. Misalkan ini Bandung, kemudian Semarang, dan yang terakhir misalkan Jogja. Oke, seperti ini. Nah, ini akan saya copy dan saya kopas di bawahnya dan saya ganti menjadi UL. Oke. Oke, kalau kita lihat, kita reload, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk OL atau ordered list, dan ini untuk UL atau unordered list. Oke. Nah, ini secara default ditampilkan seperti ini. Jadi ini ditampilkan secara angka, dan ini ditampilkan secara apa ini namanya, circle. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan beberapa kelas di dalam OL dan UL. Misalkan ini akan saya copy dan kita bedakan. Jadi kita bedakan dengan kelas. Misalkan ini akan saya berikan kelas misalkan list 1. Dan untuk yang UL kita berikan kelas yaitu list 2. Oke. Nah, kita tentukan di sini. Jadi list 1. Nah, di list 1 ini kita akan coba ubah list style type-nya. Oke. Jadi list style type kita akan coba ganti misalkan Arabic Indic. Jadi nanti akan berubah menjadi angkanya dari angka biasa menjadi angka Arab. Oke, tadi ada juga untuk kelas list style 2. List style 2 karena berupa unordered list, kita akan ganti dari sebelumnya bulatan menjadi square atau kotak. Oke, kita akan coba reload. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang kelas list style 1 itu dia angkanya menjadi Arab seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang UL-nya ini dia menjadi kotak, yang sebelumnya lingkaran menjadi kotak. Nah, ini kita bisa ganti dengan melihatnya di inspect element. Oke, kita akan coba klik kanan kemudian inspect. Oke, misalkan yang pertama adalah saya akan coba inspect untuk OL kelas list 1. Oke. Nah, di sini untuk value-nya kita bisa coba hapus, dan kemudian kita bisa lihat di sini untuk tipe lainnya. Ada avar seperti ini. Jadi sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang tidak. Oke. Tadi kita memilih Arabic Indic. Ada juga untuk Armenian, kita bisa lihat di sini. Oke, maaf. Armenian, terus Asterix. Ada juga untuk Bengali, India seperti ini. Oke. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ada desimal juga, desimal leading 0. Oke. Dan masih banyak lagi. Misalkan kita pilih untuk hiragana. Oke, seperti ini. Maka tulisannya jadi ini tulisan apa ya? Korea mungkin ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba untuk inspect di UL list 2. UL list 2 akan saya ganti nilainya. Nah, jadi walaupun kita menggunakan UL, tapi kalau misalkan kita tentukan untuk list style type-nya, kita bisa ganti misalkan dengan list marker untuk
OL. Jadi UL bisa diganti markernya menjadi marker untuk OL. Oke. Jadi bisa juga angka, walaupun ini berupa unordered list. Oke. Tapi biasanya kalau unordered list itu berupa marker. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita akan pilih, tidak ada marker lain ya. Ini saja. Oke, Urdu. Nah, itu untuk penggunaan sederhana dari list style type. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan gambar. Oke, jadi list 1 dan list 2 akan saya kopas di bawahnya dan kita ganti ini menjadi list 3 dan list 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba copy dan ini akan saya ganti menjadi list 3 dan ini untuk list 4. Oke, list 3 ini akan saya ganti image. Oke. Dan kemudian kita tentukan image. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk image-nya yang kita gunakan untuk pengganti marker itu adalah bullet 1 dan bullet 2. Oke, seperti ini. Jadi kita tentukan URL-nya. Karena di sini terdapat di root, maka kita langsung tuliskan nama dari file tersebut. Misalkan bullet1.png. Oke, seperti ini. Nah, yang list untuk yang list 4 ini kita bisa ganti menjadi bullet 2. Oke. Setelah tersimpan, maka kita bisa lihat, kita reload. Oke. Nah, jadi sebelumnya markernya berupa angka maupun berupa tipe seperti ini, maka akan diganti dengan gambar. Kita bisa bandingkan dengan yang ada di atas. Oke, seperti ini. Tapi kita harus tentukan untuk ukuran dari gambar. Contohnya yang saya download ini gambarnya terlalu besar, maka untuk teman-teman bisa disesuaikan untuk ukuran gambar, bisa diedit gambarnya kalau misalkan kebesaran, jadi harus pas istilahnya. Tapi kalau misalkan seperti ini hanya sebuah contoh. Oke, seperti ini. Nah, setelah gambar kita akan coba untuk menentukan posisi dari marker. Jadi kita kopas untuk list 3 dan list 4 dan kita ganti kelasnya menjadi list 5 dan list 6. Oke. Nah, di sini kita akan coba kopas yang ada di sini. Nah, ini akan saya ganti menjadi list 5 dan list 6. Oke. Agar nanti terlihat perbedaannya antara posisi outside dan inside, maka kita akan tentukan untuk background color. Oke. Oke, saya akan coba tentukan untuk list style position. Misalkan ini adalah yang versi default yaitu outside, dan untuk yang list 6 kita akan buat ini inside. Nah, ini untuk outside, ini untuk inside, maka kita bisa lihat perbedaannya. Kalau misalkan ini kita reload, oke, maka bisa dilihat. Nah, ini yang outside, ini yang inside. Jadi untuk markernya itu ketika di outside itu tidak berada di dalam konten dari list itemnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di inside, maka dia akan masuk ke dalam. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba berikan untuk background color. Misalkan
Untuk yang UL nya ini like misalkan green. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan tentukan untuk list 5 kemudian list itemnya. Oke, jadi nanti kita bedakan untuk yang versi list dan list itemnya. Oke, misalkan kita akan berikan background color yang sebelumnya itu light green, ini untuk green. Oke, nah kemudian untuk yang ini background colornya kita buat light blue. Oke, dan kemudian untuk list 6, oke, list itemnya kita buat background colornya misalkan blue. Oke, seperti ini. Kita reload. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, jadi yang sebelumnya untuk outside ini tidak berada di dalam list item, kalau untuk inside ini markernya berada di dalam list item. Oke, jadi seperti ini ya bedanya. Nah, ini berguna kalau misalkan kita ingin menambahkan marker itu di dalam list item, dan biasanya digunakan untuk menu. Untuk tampilan menu ini sangat bagus kalau misalkan kita tentukan di dalam maksudnya adalah inside, kita tentukan inside seperti ini. Oke, dan yang terakhir kita akan coba untuk kopas untuk list 5 dan list 6, dan kita buat desain list yang lebih menarik. Oke, nah list 5 akan saya ganti menjadi list 7, dan list 6 kita ganti menjadi list 8. Oke, kita buat untuk yang pertama adalah list 7. Nah, untuk yang list 7 ini kita akan coba untuk menuliskannya secara shorthand. Oke, jadi kita gunakan list style. Yang pertama adalah kita akan tentukan untuk tipe dari tipe dari listnya itu markernya kita buat misalkan lower Roman. Oke, kemudian kita buat inside. Oke, dan yang terakhir kita akan berikan gambar di dalamnya. Oke, jadi kita tuliskan URL. Oke, jadi kita tambahkan misalkan bullet2.png. Oke, seperti ini. Dan kita bisa ganti misalkan untuk font family-nya. Font family-nya akan saya ganti menjadi Arial. Oke, coba kalau misalkan kita reload. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk list 7 tadi. Dan kemudian kita akan tentukan untuk font size. Font size-nya akan saya ganti menjadi 20 pixel. Dan kemudian untuk huruf tebalnya kita buat font weight. Font weight-nya itu adalah bold. Oke, seperti ini. Kita reload lagi. Nah, jadi seperti ini. Oke, itu untuk bagian listnya. Kita akan coba edit bagian list itemnya. Oke, kita akan kopas di sini. Setuju list item. Oke. Nah, di dalam list 7 list itemnya ini kita akan buat misalkan background color, misalkan orange seperti ini, dan kemudian kita berikan margin misalkan 2 pixel. Dan agar nanti terlihat rounded kita berikan border radius. Border radiusnya kita isi misalkan 10 pixel, dan kemudian kita berikan padding untuk memberikan jarak antara tepi dan konten itu 5 pixel. Nah, kemudian untuk color misalkan saya buat warna, karena ini orange ya, ini putih. Oke, seperti ini. Coba kalau misalkan kita reload, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Oke,
Nah, selanjutnya kita akan coba berikan efek saat di hover. Oke, kita akan copy yang ini, atau mungkin semuanya saja kita akan copy, dan kita akan hapus untuk bagian padding, border radius, dan margin. Oke, dan kita berikan sudo class yaitu hover. Oke, di sini saya akan coba ganti untuk background colornya, misalkan dari orange menjadi yellow, dan ukurannya maksudnya ada colornya akan saya ganti menjadi gelap, warna gelap 333. Oke, kalau kita reload jadi seperti ini. Nah, ini menarik kalau misalkan kita berikan list atau anchor di dalamnya, href seperti itu. Jadi kita bisa buat menu seperti ini. Kalau diklik dia akan menuju kemana gitu. Oke, ini untuk contoh penggunaan dari desain untuk list. Untuk yang list 8 kita akan buat juga. Jadi list 8 kita akan buat hampir sama seperti list 7, tapi kita akan buat menyamping. Jadi kita copy saja list 7 dan kita ganti ini menjadi list 8. List 8 dan ini juga list 8. Oke, untuk yang list 8 kita akan tentukan untuk ini ya, positionnya itu kita buat outside. Oke. Dan kemudian untuk ini akan saya buat terpisah saja. Jadi ini position, ini akan saya hapus untuk lower Roman. Oke, seperti ini. Dan saya akan coba menghapus untuk none-nya saja. Jadi list style type kita buat none. Oke, seperti ini. Dan untuk font family-nya misalkan saya ganti menjadi Consolas. Oke. Font size-nya akan saya ganti menjadi 30 mungkin, bold, dan kemudian kita akan berikan list style type. Jadi kita hilangkan untuk markernya, kita buat none, dan kita tambahkan misalkan border 1 pixel solid, misalkan warna gelap. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita berikan border radius. Border radius. Oke. Misalkan 10 pixel. Oke, misalkan kita tambahin juga untuk background color. Jadi nanti untuk UL dan LI nya mempunyai background color. Oke, jadi sama-sama punya background color. Kita buat 999 seperti ini. Oke, selanjutnya apa ya? Misalkan untuk list itemnya akan saya ganti menjadi blue violet. Oke, kita berikan margin 2, kemudian radius 10. Misalkan padding akan saya tambahin misalkan 10. Dan kita akan buat, karena kita buat menyamping, kita akan buat float. Floatnya kita berikan left seperti ini. Oke. Dan saat di hover nanti warnanya akan menjadi tulisannya yellow misalkan seperti ini, dan background colornya kita buat dark cyan. Oke, seperti ini. Kita akan coba reload. Oke, jadi seperti ini. Oke, yang untuk UL-nya ini kita harus tambahkan, karena kita menggunakan float agar nanti bisa memenuhi ukuran dari list, maka kita buat overflow.
overflow auto. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini sudah menjadi menu, dibuat desain untuk menu. Oke. Nah, itu tadi tutorial dari penggunaan CSS pada list, dan referensinya dari w3schools.com dan css3.info. Jangan lupa untuk cek video sebelumnya di channel Junior Dev yang sudah saya upload. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas tentang float dan kursor pada CSS. Jangan lupa untuk follow Junior Dev, baik itu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan juga email. Jangan lupa subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.